Sudah dilakukan tendangan gawang, oper ke salah umpan, ternyata masih dikuasai oleh Kunjung ke belakang kembali, serahkan kembali ke poin belakang dengan sikapnya, oper ke Sementara Supriyono, umpan kepada Aan ke tengah, kembali kepada Kunjung nomor 14, kembali kepada Supriyono, masih kutak-kutik kepada ini tidak tipu yang bagus disebut dengan nomor 14 apa yang tadi, umpan kepada nomor 10 Aan, kembali pada Subur Arifin ke kanan luar, masih direbut nomor punggung 6 dari Putri Portaba, lemparannya melempar ke dalam. Pada Kunjung, umpan pada Subur Arifin, kembali ke belakang, Anung mengajak belah kembali Anung. Apa yang terjadi? Ke gawang nomor 18 dari Putri Portaba, umpan ke depan pada kapten kebiasaan Areta nomor 17, nomor punggung masih bola sepenuhnya, lari ke depan melawan kutak-kutik dia, apa yang terjadi? Masuk nomor punggung 17 Areta, kembali pada nomor punggung 16, umpan kepada nomor 18, tembakan langsung gawang, namun hanya melenceng 5 meter di sebelah kanan gawang yang dikawal oleh Adristia. Tendangan gawang dilakukan untuk penjaga gawang, umpan kepada Subur Arifin ke depan, nomor punggung 6 Anung menerima bola kembali ke depan, namun patah. Putri Portaba nomor 16, umpan kembali, apa yang terjadi? Ternyata kapten kebiasaan Areta terjebak offset. Tendangan dilakukan penjagaan hadis pada Subur Arifin ke depan, badan Aan nomor 10 dari Putri Ribun memasuk bola kembali ke kanan. Subur Arifin kembali menerima bola ke depan, masih kutak-kutik dibayang-bayang ya, disebut nomor punggung 16 dan nomor 18 memasuk bola dari Putri Portaba, umpan kepada nomor 14 Nanda masih menunjuk pada kapten kebiasaan dengan nomor punggung 17 mengejar bola, masih dapat dikuasai sepenuhnya nomor punggung 17 Areta kepada nomor punggung 10 ke belakang lagi, masih kutak-kutik dia pada nomor punggung 9 Nanda mengasih bola, kutak-kutik dia nomor punggung 16 kembali ke belakang pada nomor punggung 6, namun bola ternyata memilih Mupangat lemar ke dalam kepada Supri, ya kayak tadi terjadi kejar-kejaran, Supri mengasih bola sepenuhnya, masih mengasih umpan pada Kunjung, lempar kepada Supri nomor punggung 12 mengandalkan Aan ke kanan kepada Mupangat, namun dapat digagalkan oleh Putri Portaba. Nomor 14 mengasih bola kembali kepada kapten kebiasaan Areta, masih mengasih bola, namun ini dapat dikuasai sebenarnya penjaga gawang Adit. Ya, tendangan ke depan yang dituju Supriyono mengejar bola, ini masih mengasih bola sebelumnya, lari dengan kencangnya Supriyono mengasih bola belakang pada Novianto nomor punggung 3 dari Kusur Ribun, umpan ke kanan Mupangat yang dituju kanan luar dari Kusur Ribun, namun dapat dipatahkan oleh pemain Putri dari Portaba Bantul ini. Nomor 15 menguasai bola, tembakan ke kiri Supri masih mengejar bola, namun apa yang terjadi hanya mengakibatkan tendangan gawang. Penjaga gawang nomor punggung 01 Salva tendang dengan nomor punggung 11 Devika, umpan ke depan, namun dapat digagal Aan kepada Mupangat, masih kutak-kutik kembali kepada Subur Arifin menguasai bola dengan kemudian, umpan kepada nomor 16 Mupangat, namun dapat diberi Anung, dapat dipatahkan
Ini nomor 10 dari Portaba Amel bola ke depan masih dikejar nomor punggung 9 yang mencetak gol tadi, namun dapat dikuasai oleh penjaga gawang Aditya dari kuda depan. Lempar sudah ke depan, umpan kepada Supriano ke tengah kepada Novianto. Ya, kembali pada Aan nomor punggung 10 Kuseripun pada Supri, lari ke depan. Masih kita beri dia, ya dapat dikatakan dengan nomor punggung 11 Devisa ke dalam dikuasai nomor punggung 16 dari kutik, masih kita kutik nomor punggung 16 umpan, namun dapat dirobot. Mupangat umpan kepada Aan, masih kembali kepada Mupangat nomor 15, namun nomor 16 menguasai bola, menguasai teman sendiri. Supriyono menguasai bola, kutak-kutik umpan kembali kepada Aan ke tengah, kembali kepada Supriyono, masih kutak-kutik ke belakang kepada Novianto. Umpan ke kanan nomor 18 pada Anung menguasai bola kepada Mupangat kepada Kuntung Madionto, masih lari kutak-kutik dia, direbut, apa yang jadi, masih jatuh tapi dapat bantuan kembali Mupangat kepada Kuntung Madionto lagi. Nah, apa yang terjadi, masih Kuntung dengan lincahnya ini pada Mupangat, tembakan langsung, namun tidak mengarah gawang, hanya menghasilkan tendangan gawang untuk Putri Portaba dari Bantul. Tendangan dilakukan oleh Salwa, penjaga gawang sudah ke depan, namun kandas juga di Anung pada Subur Arifin masih kutak-kutik direbut nomor 21 Areta, nomor 9 Sofi. Kemudian masih Kuntung Mardianto ke depan pada Mupangat. Apa yang terjadi? Gol ya? Ya, terjadi gol ya. Ya, tidak kelihatan dari sini, ternyata tercipta gol yang keempat dari Kuseripun. Sementara kedudukan 4-1 untuk kesebelasan Kuseripun. Bola dihadapi oleh kapten kesebelasan Portaba Bantul Areta dengan nomor punggung 17. Kena ora, Pak. Ke belakang, nomor 16. Rada diunggak-unggak. Masih kita kutik nomor 16. Dian Amanda. Pada nomor punggung 18 belakang dari Portaba nomor 11 ke kiri. Tapi bola tadi dapat dikuasai oleh Mupangat, kembali kepada umpan kepada nomor punggung 13 dari, namun lebih dekat dengan penjagaan Aditya. Bola buat oleh Anung, dapat dihentikan nomor 14 Syahda. Nomor 17 Areta, kapten diberikan tembakan langsung. Kapten diberikan dari Portaba Bantul Areta dengan nomor punggung 17 dapat mencetak gol yang kedua untuk Putri Portaba Bantul. Bukan sementara menjadi 4-2 untuk kesebelasan Kuseripun. Untuk selanjutnya, inilah rekan kami Amar. Saya. Anung sudah melakukan operan ke Kunjung ke belakang kembali. Aku jago kembali ke Kunjung kembali ke belakang. Ora dingine bae. Dengan tenangnya mundur ke belakang. Rasa ditutup. Kembali lagi nomor 3 Novianto mundur ke penjaga gawang. Masih di sana Subur, kembali lagi terjelajah ke depan ke Kuntung. Ternyata hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Kuseripun, sudah dilakukan oleh Kuntung ke nomor 6 kembali ke Subur kembali ke Kuntung ke Kota di sana. Kembali lagi ke Anung ke Subur ke Sikit, ke Budi, kembali ke Subur entah kemana, ancang-ancang ke depan. Mupangat yang dituju, ternyata salah pengertian, dikuasai kembali oleh pemain Putri Portaba dari Bantul.
Takut di sana nomor 16 Dian Ananda ke Mas Aan, ternyata dikuasai kembali. Arteta menguasai kembali, ditekat oleh penjaga gawang sehingga amanlah gawang dari Kunjung. Lari dengan kencang nomor 14 dari pemain Kul Seribuan. Shooting langsung ternyata tidak jadi. Dioper ke Mupangan, kembali lagi takut di sana. Oper ke masih dikuasai Mupangan buat sana. Ternyata menghasilkan tendangan gawang. Skor sementara 4-2 untuk kesebelasan Kulser Ribbon. Tendangan gawang akan dilakukan oleh penjaga gawang Malika atau Salwa. Sudah pendek saja ke nomor 11 Devisa ke depan, ternyata disekat oleh Aan ke Kunjung, ke Aan kembali ke Subur takut di sana masih maju ke depan, lari dengan kencang masih ternyata masih dikuasai. Ternyata pembawa lemparan ke dalam masih dikuasai Mupangan ke mundur ke depan ke Anung masih ke depan dikuasai nomor dari pemain Putri Protaba. Tendang ke depan dicekat kembali kuasai oleh Aan mundur ke belakang ke nomor 3 kembali Novianto nomor dekat kembali Areta kembali ke nomor Aan ke Supri kembali menguasai bola kembali ke depan, ternyata dikuasai pemain dari Putri Protaba, dikuasai nomor 14. Tembak langsung oleh penjaga gawang yang keluar sarang, dikuasai oleh Mupangan. Kita ke sana Supri gawang. Bayangkan dilakukan oleh Supri masih kita ke sana. Tembak langsung. Ternyata masih dikuasai kembali oleh Kunjung tembak kembali ke sana. Ternyata masih kesulitan Supri ini untuk melakukan shooting. Terjatuh dikuasai kembali oleh Supri, tembak langsung. Supri melakukan tembakan yang sangat keras sehingga menghasilkan angka berubah kembali menjadi 5-2 untuk kesebelasan Kulser Ribbon. Para penonton yang budiman, untuk besok sore akan dilakukan pertandingan antara Depok FC melawan Kulser Ribbon. Kemudian hari Minggu atau hari Ahad sore akan dilakukan pertandingan antara kesebelasan Pumalen Lendah melawan Samigalo. Sudah dilakukan pergerakan kembali nomor 16 kuasai kembali Putri Ribbon ke Putri Ribbon, kalah, mohon maaf, Putri Protaba masih diketahui nomor 13 kita di sana Amel masih kita di sana, oper ke temannya nomor 16 sana kita di sana, mundur ke belakang ke Nanda masih oper lagi ke temannya nomor 18 kuasai bola, kuasai kembali, direbut kembali oleh pemain Kulser Ribbon. Kotak-kotak di sana, terjadi kembali di depan, kuasai kembali, sangat ternyata tidak berhasil. Kuasai kembali Mupangan masih dengan relaxnya ke Supri kembali menguasai bola, maju ke depan, oper ke depan, masuk, lari dengan tenang. Ternyata penjaga gawang dengan sigap keluar sarang untuk menangkap bola. Tendangan gawang sudah dilakukan. Ternyata hanya ke tengah saja, ke Mas Mupangan yang ditutup, ternyata kalah, terobos kembali. Nomor 13 kembali, nomor 9 Sadra kembali. Ternyata nomor 18 dikuasai oleh Sodang Lanung. Ternyata tidak langsung kuasai nomor ini. Nomor 18 kembali menguasai Sodang Lanung. Ternyata sampai terjatuh, nggak bisa gol. Sampai capeknya oper kembali ke Supri sudah kotak-kotak di sana, kecil saja ke Novianto, oper ke depan ke Mas Aan kembali ke Mas Mupangan, Mas Aan kembali ke Supri, nomor punggung 22 dari pemain Kulser Ribbon, ke Mas Aan kembali ke Mupangan, Anung dikuasai ke Kunjung ke Subur lari dari sisi
kiri kesebelasan Putri Prataba. Dikuasai kembali, tembak langsung, ternyata tidak berhasil. Pemain Kul Cirebon masih dikuasai nomor pemain belakang, masih nomor 18 Alvina, masih kotak-kotak di sana. Nomor 9 Amel terus lari ke depan. Amel ternyata hanya menghasilkan tendangan penjuru. Tembakannya masih ditepis oleh penjaga gawang. Tendangan penjuru akan diambil oleh Amel dari kesebelasan Putri Prataba. Kedudukan masih untuk kesebelasan Closer Ribbon 5-2. Akan dilakukan tendangan penjuru ancang-ancang 1, 2, 3 sampai 100 langkah. Sudah disiapkan tembakan yang sangat jitu. Sudah dilakukan oleh Amel, sundul, ternyata masih dikuasai oleh pemain Kul Cirebon. Mau menguasai kembali. Oper kemana? Yang mau dituju ke Kunjung Mardianto. Lari menuju ke Subur lari ke depan. Siapa yang mau dituju? Masih kotak-kotak, masih dikuasai Kunjung ke Subur dengan apa yang ada terjadi? Ke Kunjung, ternyata hanya dihentikan dengan mudah oleh pemain Putri Prataba. Oper ke Amel kembali menguasai bola dari Putri Prataba ke Sahda. Amel ke Alvina, nomor 13 mengejar bola dengan depannya. Amel kotak-kotak di sana, lempar langsung. Ternyata hanya melenceng sedikit, tidak masuk ternyata. Tendangan sudah dilakukan. Anung menguasai bola ke Aan kemudian oper kembali ke Mopangan kotak-kotak di sana, balik ke Aan kembali ke Budi, ke Supri lagi, kuasai nomor 9. Nomor 22 Supri kembali menguasai bola. Siapa yang mau dituju? Supri kembali, ternyata dikuasai nomor 19, 18 Alvina, Arreta. Tembak langsung. Ternyata masih kurang beruntung. Dewi Fortuna belum menaungi pemain-pemain Putri Prataba untuk menghasilkan gol-gol yang dikuasai kembali oleh pemain Kul Cirebon. Tembak kembali ke Mupangan, kembali ke sana. Ternyata kembali Mupangan. Supri Kunjung lari dengan kencangnya, dibayang-bayangi nomor 11 dari Putri Prataba. Masih kotak-kotak di sana dari kemulut. Tembak ke depan, kuasai Putri kembali. Supri kembali. Mupangat tembak langsung. Waduh, ternyata hanya dengan mudah dikuasai oleh penjaga gawang Salwa. Sudah dilakukan tendangan gawang. Tembak kembali, hanya melenceng 5 meter dari sisi tiang gawang. Bola. Ya, ini bola. Skor sementara masih unggul kesebelasan Kul Cirebon dengan kedudukan 5-2. Ini Putri Prataba masih berusaha untuk mengejar ketertinggalan dengan kreasi serangan yang sangat menarik yang ditunjukkan oleh kesebelasan Putri Prataba. Tembak ke tengah dikuasai oleh Areta kembali kotak-kotak di sana. Siapa yang mau dituju? Nomor 9 Sahda kemudian oper ke tengah, ternyata masih terjatuh, nggak bisa melanjutkan ke depan. Ternyata Areta kembali menguasai bola. Kotak-kotaknya awalnya tembak, ternyata hanya ditangkap oleh penjaga gawang dengan sangat mudah karena tendangannya tidak terlalu kencang. Ini ke Kunjung menguasai bola. Di kotak-kotak di sana masih ternyata salah umpan, dikuasai oleh nomor 16
melebar ke nomor 14 masih kotak-kotak di sana, mencari kawan yang mau dicari. Mupangan ternyata masih dikuasai kembali. Nomor 14 Amel, nomor 9 dengan cekatan. Ternyata hanya ditepis dan menghasilkan tendangan penjuru bagi kesebelasan Putri Protapa yang ke-10. Akan dilakukan oleh nomor punggung 13 yaitu Tata, akan melakukan tembakan penjuru. Sudah ancang-ancang Tata sudah melakukan tembakan ke depan. Ternyata ditangkap dengan mudah oleh penjaga gawang untuk ternyata itu tembak langsung ke depan ke Supri. Supri sudah posisi menjadi gelandang serang kanan, masih nyari kesulitan karena terlalu jauh. Ini ternyata terjadi salah komunikasi antara Supri dengan pemain yang lain. Ternyata salah umpan, kembali dilakukan oleh Areta. Areta kembali menyusun serangan. 18 nomor 18 Alvina dengan tenangnya shooting langsung. Alvina, tembakan sundulan yang sangat menawan, tapi dengan mudah ditangkap oleh penjaga gawang. Lempar saja ke depan. Subur menguasai bola di kotak-kotak di sana, masih digiring-giring dengan cepatnya. Belum dioper ke temannya, masih kotak-kotak di sana. Ternyata kalah dengan pemain Putri. Tembak ke nomor 16 Dian Ananda dengan cepatnya menguasai bola, masih kotak-kotak di tengah lapangan, mundur ke belakang nomor 19 Nafisa. Ini masih terbulu-bulu pemain. Dikuasai terjatuh. Supli dikuasai kembali Supli ke Mupangan ke Budi ke masih kuasai ke Kuntung Mariana dengan kena kuasa dengan Abel tembak, ternyata dioper ke sana kemari, masih tidak disuting langsung, hanya shooting langsung. Hanya melebar ke sisi kanan kesebelasan Putri Protapa. Masih kotak-kotak di sana pemain kedua. Sudah keluar lapangan, hanya menghasilkan tendangan gawang ataupun juru nih, tendangan gawang akan dilakukan oleh pemain belakang atau penjaga gawang. Ternyata akan dilakukan oleh penjaga gawang Salwa dengan pendek saja ke nomor 11 Devisa kecil ke nomor 18 Alvina, mundur kembali ke belakang ke Alvina kembali nomor 16 nomor 9 lari dengan yang disong-song oleh penjaga gawang, tendang saja dengan mudah, dikuasai oleh Supri lari dengan kencang, kotak-kotaknya belum ada rekan yang ditutup ke Aan, kembali mundur ke belakang nomor 3, kemudian mundur kembali ke penjaga gawang Aditya Pratama, nomor 3 kembali ke Aan dengan mudahnya menguasai bola, kotak-kotak mundur ke belakang saja, over ke Anung atau Subur dengan ke Anung kembali ke Aan kembali ke Budi ke Anung kembali atau Subur. Kotak-kotak di sana masih mencari rekan siapa yang mau dituju, masih ke Budi, juga masih kesulitan. Ternyata terjatuh, ini dikuasai kembali Areta dengan mudahnya menguasai, tembak langsung. Ternyata dapat ditepis oleh penjaga gawang Aditya Pratama, sehingga hanya menghasilkan tendangan penjuru yang ke-11 bagi kesebelasan Putri Protapa. Sudah akan dilakukan oleh masih berjalan nomor 9 13 Tata ya, bukan Amel, saya salah tadi. Tata nomor 18 shooting langsung. Ternyata salah sasaran yang dituju, lari ternyata dioper ke Mupangan, sangat dengan lincahnya pelan-pelan lari ke mengejar, dioper ke Kunjung lari ke sana kemari. Lepas jangkauan dari ada Putri, ternyata
Bola sudah meluncur deras ke depan penjaga gawang sehingga ditangkap dengan mudah. Tendangan gawang sudah dilakukan. Dikuasai kembali oleh Mufangan. Kotak-kotak di sana. Masih kotak-kotak di sana. Nah, ternyata salah. Nah, dia di kotak-kotak Tata, nomor 9 Amel. Areta. Pantau guys. Apa ini? Wah, ternyata waduh. Tata mengejar tidak sampai, sudah keluar lapangan bola sehingga hanya menghasilkan tendangan gawang. Untuk sementara skor masih dipegang oleh Kusribon dengan posisi 5-2. Perlu diketahui untuk besok sore akan dilakukan pertandingan antara Depok FC melawan Kusribon. Kemudian hari Minggu akan dilakukan pertandingan persahabatan antara Pumalen Lenda melawan Camigalo. Dikuasai kembali oleh Areta dengan sikapnya tembak langsung, ternyata hanya lemah saja tembakan kaki kiri. Ini nomor Mufangat kembali ke Supri ke Aan ke Supri kembali dengan enaknya ke Kuncung kembali ke Supri menguasai bola. Siapa yang mau dituju, masih kotak-kotak di sana, kebingungan, belakang mundur ke belakang, oper saja. Dikuasai kembali nomor 9 Amel ya, 09. Oh, Sada. Shooting kembali ke sana nomor Amel. Tata lari dengan kencang. Masih dioper ke nomor 16. Shooting langsung. Ternyata tembakannya hanya lemah tapi menghasilkan gol yang dinanti-nanti oleh pendukung Putri Protaba dari Bantul. Nomor 16 tadi ya. 16 Mbak Dian Ananda dengan sepakan yang sangat keras. Ya. Skor menjadi 5-3, sudah terjadi 8 gol sejauh ini. Apa yang terjadi? Atau mau masih dilanjutkan pertandingan? Atau gimana? Nah, sudah datang. Titik putih sudah dilakukan kembali. Nah, tengah direbut kembali oleh nomor Dian Ananda, kembali ke Tata. Oh, Amel. Tata atau Amel 13. Tata. Salah sasaran. Terobosan yang sangat cantik tapi tidak bisa diselesaikan dengan baik oleh para pemain Putri Protaba. Masih sana kotak-kotak Anung. Nomor 14 dengan masih sana kotak-kotak, ternyata dioper kembali nomor 14 nomor 18 masih dikuasai kembali nomor 18. Masih Mufangan, muat tendang ke depan, ternyata pada nomor 16 Dian Davina masih menguasai Dian. Nah, Tata masih menguasai bola, oper ke belakang nomor 18. Shooting, ternyata hanya 1 senti di atas mister gawang yang dijaga oleh Aditya Pratama. Sudah dilakukan dengan gawang pendek saja ke Supri masih kotak-kotak di sana, masih ke ternyata oper ke Subur masih menguasai bola, masuk ke depan ke Mufangan muat dengan ternyata terjadi pelanggaran nomor 18 antara Alvina dan Mufangan. Terjadi pelanggaran sudah dilakukan, dengan bebas sudah dilakukan ke Anung berusaha mengirim bola ke depan ke Mas Budi lari dengan kencang, tapi bukan ibunya Ima ini, Budi ini. Kotak-kotak di sana, masih sana Subur kembali, kotak-kotak di sana masih di perebutan antara pemain belakang nomor 14 Budi masih ke sana, masih kotak-kotak, siapa yang mau dikasih, masih kebingungan. Subur kembali menguasai bola, ternyata operannya kurang tepat. Nomor Areta dikuasai kembali. Masih Tata
Open ke nomor 9, Amel. Putih. Supri menguasai bola kembali. Oper ke Mupangan dengan lincahnya. Oper ke Kuncung dengan sikapnya apa yang terjadi di sana. Supri, apakah tembak langsung? Masih kota di sana. Kuncung, tembak sana. Masih ada Putih, tembak langsung. Ternyata hanya melenceng beberapa meter dari sisi kanan kesebelasan. Dan gawang sudah dilakukan, hanya pemain belakang saja. Kita ke sana. Oper ke Tata kemudian mulai bola. Oper ke nomor 16, Dian Ananda. Ke nomor berapa ini? Nomor 19 ke Alvina. Alvina kembali ke. Waduh. Ke Areta mengasih bola kembali. Apa yang akan dilakukan? Gimana masih mencari kota masih mencari teman. Nomor Tata kembali. Ya, ternyata hanya dikutak-kutik apa yang terjadi di sana. Nomor 16 sudah megang bola. Nomor 16 kembali menguasai bola. Kutak-kutik di sana. Areta. Tendangan gawang sudah dilakukan. Pendek saja ke nomor 11. Langsung ke nomor 16. Putri Protabasis. Terjadi pelanggaran, ternyata nomor 16 Dian Ananda melakukan pelanggaran pada Mupangan. Supri akan melakukan eksekusi tendangan. Sudah dilakukan. Wah, dapat ditepis oleh penjaga gawang, hanya menghasilkan tendangan penjuru bagi kesebelasan Closer Ribbon. Akan diambil oleh Kunjung. Ada pemain 8 pemain mengeroyok kotak 16 kesebelasan Putri Protaba dari Bandung. Tendangan sudah dilakukan. Sudah ditepis oleh penjaga gawang. Tembak langsung. Wah, tengah pemain belakang. Tembak langsung. Supri menghadap ke sana. Nomor 21 menguasai bola. Ternyata melenceng. Masih bisa dikuasai oleh pemain belakang. Oper ke nomor 14 Nanda. Masih kotak-kotak di sana. Mencari teman yang masih. Nomor 16 menguasai kembali. Dian Andana. Devina. Alvina menguasai kembali. Langsung ke depan Areta kembali menguasai bola. Oper ke Ananda, ternyata terlepas, dikuasai kembali oleh Nanda. Nah, nomor 10 Aan masih kembali. Anung kemudian di oper. Masih bisa dikejar kah? Oh, tidak bisa. Sudah terlalu kencang bolanya sehingga hanya macam lemparan ke dalam bagi Gus Ribon. Anung menguasai bola, kemupangan, oper kembali ke Anung lagi dengan kencang menguasai bola. Ternyata membentur kaki dari kesebelasan Putri Protaba sehingga menghasilkan lemparan ke dalam bagi kesebelasan Closer Ribbon. Perlu diketahui bahwa pertandingan sore hari ini disponsori oleh Kado Maras, Tembong Bade, para Collection dan FF Broso Sport, sehingga bisa terjadi persahabatan dan berjalan dengan lancar. Lemparan ke dalam dia boleh Anung ke Mupangan lagi kembali ke Anung kutak-kutik di sana mencari terekan. Masih Mupangan menguasai bola, dikuasai kembali oleh Mupangan. Semangat dengan tenangnya menguasai bola, tangan kembali. Terjadi ternyata terjadi kartu kuning karena sedikit keras melakukan pelanggaran. Tendangan bebas bagi kesebelasan Putri Protaba akan diambil oleh apa? Sudah silakan oleh teman-teman ke Alvina, lari mengejar bola. Siapa yang menjadikan Tata kembali menguasai bola.
Tata. Kembali ke Nanda kembali. Ke 14, 18. Alvina kembali menguasai bola, ternyata terjatuh, terpeleset sehingga nomor 14 kembali menguasai bola. Tata kembali menguasai bola, entah mencari kawan siapa yang dituju, masih kebingungan. Ini ternyata tadi perebutan dimenangkan oleh nomor 16. Tidak terjadi pelanggaran. Nomor 9, nomor masih terjadi kota-kota. Nomor 18 ke Tata menguasai bola kembali. Apa yang akan dilakukan? Masih kota-kota mencari lawan. Tembak langsung. Dikuasai penjaga gawang sehingga aman. Gawang dari gol Cirebon. Supri menguasai bola, lari ke depan dengan kencangnya. Entah siapa yang mau dituju. Siapa yang mau dituju? Kembali ke belakang, ke Mas Budi, kembali ke Mukangan, menguasai bola. Entah siapa yang mau dituju. Dikirim terus ke Anung dengan sikapnya. Shooting ke depan, ternyata hanya membentur kaki dari kesebelasan Putri Praba sehingga menghasilkan tendangan penjuru bagi Gul Cirebon. Dan penjuru sudah mau dilakukan oleh Subur. Masih menggelinding bolanya. Jangan 1, 2, 3. Hanya pendek saja. Nomor 6, sama-sama nomor 6, nomor 9, kebalikan aja, nomor 6 dan 9, dikuasai oleh Tata, lempar ke nomor 14, Nanda lari ke siapa yang mau dituju, nomor 16, dikuasai, terjadi pelanggaran, Aan kepada nomor 16, atau sebaliknya. Oh, ternyata yang melakukan kesalahan. Kartu kuning diberikan kepada nomor 16 Dian Ananda karena protes. Tata menghalang-halangi. Mau dilakukan nomor 15 oleh Budi. Tembak langsung oleh Kunjung, dikuasai kembali. Supri kembali kotak-kotak di tengah lapangan. Ternyata ke belakang saja. Siapa yang mau dituju? Budi kembali ke nomor 3. Tembak langsung. Ternyata bisa dikuasai oleh penjaga gawang Salwa dari Putri Protaba. Sudah dilakukan tembakan. Berikan aplaus kepada kedua